Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda. Masih di tema kita pagi hari ini. Aku percaya kun fayakunmu ya Allah. Sebelum kita lanjut ya kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang bertemu jodoh di usia 50 tahun. Ini di tayangannya. Bertemu jodoh. Masya Allah, Ustaz Syam luar biasa. Kenapa sih? 50 nengok-nengok plus. ke saya? Pantesan nyolek-nyolek, apaan sih suruh nengok ke belakang? Nggak usah 50 nengok-nengok plus saya, Bu, ternyata ya dapat Allah. jodoh lagi. Ya Masya Allah, kita gak pernah tahu ya. Iya, Ya perempuan namanya loh jodoh. itu. Iya, ya namanya jodoh tuh Subhanallah. katanya itu harus dijemput. Nah tapi kan pertanyaannya ya kalau jodoh itu dijemput ternyata yang mau dijemput gak pernah ada kan repot juga. Nah semakin bertambahnya umur pasti akan berharap ya Allah kapan kun fayakunnya Allah nih gitu ya kan. Untuk menjadi kenyataan apa yang dia inginkan gitu loh Ustaz Syam. Nah bagaimana mungkin penjelasannya silakan Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Habib guruku Ustaz Maulana, Habib Mas Fadli, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita mulia, dia adalah seorang wanita dari keluarga yang mulia juga subhanallah. Nama ayahnya adalah Khuwailid dan anak perempuan ini bernama Khadijah. Maka ketika beliau masih muda dilamarlah oleh seorang laki-laki bernama Abu Hala. Abu Hala pun menikahi Khadijah bintu Khuwailid. Tidak lama berselang wafatlah daripada Abu Hala. Lalu karena beliau ini adalah seorang wanita mulia, berlomba-lomba orang lagi untuk melamarnya. Datanglah seorang laki-laki bernama Atik. Atik juga adalah seorang lelaki mulia, tapi baru 6 bulan menikah, wafatlah Atik ini, subhanallah. Lalu setelah itu lama berselang beliau sibuk memperbaiki dirinya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah seorang pemuda yang termulia, Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 2 kali wafat suaminya, baru Allah kasih jodoh yang terbaik untuknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, seorang nanti menjadi penghulu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan skenarionya Allah ini memang butuh keyakinan dan keimanan. Kadangkala kita mengatakan ini kenapa begini hidupku ya Allah, tapi ternyata ketika kita sudah dapat mengambil hikmahnya, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hikmah yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa orang yang paling bahagia dalam Al-Qur'an disebutkan ba'da aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata man yasha, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Orang paling bahagia dan orang yang paling bisa melihat nikmatnya Allah itu adalah orang yang bisa mengambil hikmah. Jadi apapun ujiannya dia akan mengambil hikmah di dalamnya. Kalau dikatakan, oh saya kurang mulia karena belum datang jodoh saya. Oh Maryam menjadi wanita mulia subhanallah padahal tidak punya suami. Saya kurang mulia karena saya adalah seorang yang tidak punya anak. Oh Ibunda Aisyah adalah wanita mulia sekali. Tapi punya anak ke Ibunda Aisyah? Tidak punya anak subhanallah. Oh saya ini subhanallah pengen mulia tapi saya dapat suami yang tidak baik. Oh Asia radhiyallahu anha punya suami Fir'aun tapi jadi wanita mulia dan jadi penghulu juga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau jadi mulia hidup saya miskin, ekonomi saya tidak bagus. Ibunda Fatimah, anak dari manusia yang paling mulia. Fatimah radhiyallahu taala anha wardhaha hidup dalam kemiskinan tapi menjadi wanita yang sangat mulia. Jadi ukuran kemuliaan, ukuran kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala, skenarionya kadangkala di mata manusia itu tidak enak, tidak nyaman. Tapi ternyata kalau pandai mengambil hikmah, itu adalah pemberian Allah yang sangat luar biasa. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk Sama-sama. tangan buat Ustaz Syam. Kita panggil guru kita yang berikutnya, Habib Usman, boleh maju ke depan. Bib, nih sini ya. Ya namanya manusia kan pasti punya masalah. Nah pada saat masalah kita ini udah luar biasa, kesulitan hidup. Mungkin ada yang bilang udah di ujung tanduk. Boleh nggak kita ngamalin zikirnya itu kun fayakun. Nah ini apakah lafaz atau zikir ini hanya milik Allah atau boleh kita pakai? Nah itu pertanyaannya. Kun fayakun bukan zikiran. Nah makanya jelasin mohon izin. Silakan Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ya khair Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kun fayakun itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu
Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Itu hak prerogatif Allah, mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mengetahui bahwasanya kun fayakun Allah Subhanahu wa taala benar-benar terjadi, maka terjadilah. Dengan apa? Dengan keinginan dan perintah Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan Nabi Isa alaihi salam dengan kehendak dan ridhonya Allah. Allah hancurkan muka bumi, Allah bangkitkan kembali. Itu hak prerogatif Allah. Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan Siti Hawa. Allah jadikan daripada apa? Adanya langit, adanya bumi, ada dalam isinya dan semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika takdirul azizil alim. Bumi, matahari berjalan berada di koridornya masing-masing. Itu hak prerogatif Allah. Kalau mereka jalannya bertabrakan, kiamat. Semua berada di relnya, bintangnya, bulannya, semuanya. Itu kekuasaan Allah. Nah, ketika ada pertanyaan, boleh gak kalimat kun fayakun ini dijadikan zikir? Tidak boleh, nggak ada zikiran kun fayakun. Zikiran adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Boleh gak kun fayakun jadi zimat? Jadi jimat gak boleh juga. Nggak boleh, itu hak prerogatif Allah. Tapi kun fayakun bisa jadi doa. Contoh boleh doa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni fi karbi faj'alli makhrajan bi qudratika. Ya man idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Itu boleh. Di sini kalimatnya ya Allah, aku dalam kesusahan. Aku dalam keadaan yang tidak baik ya Allah. Bukakanlah jalan keluar daripada setiap kesusahan yang hamba milikin ya Allah. Dengan apa? Dengan kekuasaanmu. Dengan keridhaanmu. Wahai zat yang jika mengkehendaki sesuatu cukup berkata jadilah maka terjadilah. Berarti yang ngomong siapa? Allah kun fayakunnya mutlak milik Allah. Kita hanya berdoa seperti ini gampangnya. Ya Allah, engkau yang menguasai alam semesta. Kalau engkau mau mudahkan ini mudah. Kalau engkau mau jadikan ini jadi. Ya Allah, aku punya kerjaan nih. Suamiku punya objekan. Mau jual tanah temannya. Nggak apa-apa komisi 2,5% didapat. Mudah-mudahan jalannya Allah mudahkan. Dengan kehendak dan keridhaanmu ya Allah, jadi ya Allah. Karena engkau Allah yang maha menjadikan dan engkau yang menggagalkan. Semua kembalikan kepada Allah. Kalau Allah berkata jadi maka jadi. Jadi ini bisa menjadi doa ketika hamba tersebut bermunajat meminta kepada Allah bahwasanya hak prerogatif milik Allah. Masya Allah, makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Oke, kita lanjut lagi sekarang waktu kita memberikan kesempatan jemaah untuk curhat kembali sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Oh ini ibu ini dulu. Boleh ibu maju ke depan. Ibu silakan. Masya Allah. Ustadz Syam mohon izin. Ustadz Maulana boleh maju juga. Ibu ini mic-nya bu. Boleh ke sini bu? Ke sebelah sini? Iya oke. Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Kurniawati Iya. Dari mana ibu? dari Subang. Oh dari Subang ibu. Tepuk tangan dong buat ibu Nia. Oke. Mau curhat apa ibu? Ustadz, ketika kita kehilangan, Ustadz, saya punya anak satu-satunya. Meninggal dalam umur 23 tahun. Itu pun kita dapatnya juga setelah rumah tangga 5 tahun baru dapat. Dan diponis tumor otak. Terus ketika dia sakit itu saya pun sakit karena harus menerima kenyataan rahim saya diangkat dan sempat saya juga menikahkan suami saya yang saya masih belum lapang. Ikhlas insya Allah, saya ridho atas ketentuan Allah ya, atas qadarullah. Nah, hanya saya belum lapang itu ketika di rumah itu kebayang anak saya. Karena dia anaknya soleh banget Ustadz. Dia sempat sebelum meninggal itu. Namanya siapa? Lutfi Fauzi, Muhammad Lutfi Fauzi. Laki-laki. Laki-laki. Iya. Ada fotonya ibu, boleh kasih lihat, Masya Allah. Iya.
Jadi ibu tadi siapa namanya? Nia. Ibu Nia, ini Masya Allah ya luar biasa. Ibu Nia, ya, ini Lutfi, ini Mas Lutfinya almarhum. Nah ini buat jamaah ya. Jadi ibu ini kehilangan Mas Lutfi ini ya umur 23 tahun. Untuk mendapatkan Mas Lutfi ini harus menunggu 5 tahun kosong dulu. Setelah itu ibu juga harus rela juga menikahkan suami ibu ya karena rahimnya ibu sudah diangkat. Tapi hanya bertahan 3 bulan karena nggak tahu mungkin nggak tahu ya saya nggak Iya. tahu. alasan Sekarang saya suami nggak sama ibu lagi masih? Masih. Masih Masya Allah. Alasannya mungkin karena waktu itu saya sempat minta cerai, dia nggak Iya, terima iya. juga. Oh, Akhirnya iya, iya. malah cerai yang Masya itu gitu. Allah. Ah, Oke, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin coba kita dengarkan dulu jawaban dari guru-guru kita ya. Yang pertama kita minta dulu Ustadz Syam dulu silakan dijawab. Baik, kalimat yang paling pantas ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ibu subhanallah mendapat musibah tersebut, mesti ibu mengucapkan kalimat tadi itu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sebenarnya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya sebatas ketika dapat musibah. Tapi ketika teringat musibah itu ucap lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barang siapa yang ketika dia bersedih mengingat sebuah musibah lalu dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lagi, setiap kebayang, kan tadi ibu mengatakan saya sudah ridho tapi masih selalu terbayang, saya di rumah melihat bekas tempat duduknya, saya di rumah melihat bekas dia mondar-mandir di sini, subhanallah, dia pernah nongkrong di sini, dia pernah lewat di sini, maka ibu ketika mengingat itu dan sedih pada saat itu dan ibu tetap mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka pahalanya sama ketika kena musibah. Pahalanya subhanallah berulang-ulang. Jadi kalau tiap hari terbayang, tiap hari ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kali bersedih, ibu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga apa? Sehingga pahalanya sama ketika tertimpa musibah. Bukankah orang tertimpa musibah itu pahalanya diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala dosanya dan diangkat derajatnya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi solusinya ketika terbayang, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, Ustadz Ya, Maulana mau soleh izin banget, ditambahkan Pak Ustadz? Ya. Sebelumnya kita baca Al-Fatihah buat almarhum Muhammad Lutfi Fauzan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila roh Muhammad Lutfi. Buat kita semua, kehilangan itu pasti. Maaf, kalau bukan kita yang ditinggalkan, kita yang meninggalkan. Gimana menyikapi kalau kita kehilangan anak? Kalau anak kehilangan orang tua, maka bisa disebut yatim atau bisa disebut piatu. Tapi ketika orang tua kehilangan anak, itu terasa itu. Karena harapan kita yang hilang, masa depan kita yang hilang. Kita berharap doa dari dia, tapi justru dia mendahului kita. Maka amalan yang terbaik, seorang anak yang berangkat lebih dahulu daripada orang tuanya, yakin anak itu akan menjadi penghuni surga. Amin. Karena kenapa? Karena anak itu berangkat sementara orang tuanya masih hidup. Sehingga anak itu berpeluang masuk surga karena doa orang tua itu diijabah. Ada dua yang tidak akan mencium baunya surga. Anak yang durhaka sama orang tua dan istri yang durhaka sama suami. Maka ketika suami mengikhlaskan, orang tua mengikhlaskan, ibu aman. Ikhlaskan ya. Amin, Masya Allah. Aman. Iya. Ya, insya Ibu Allah. Nia terima kasih banyak ya. Aku Mudah-mudahan mau Mas kasih Lutfi, amalan ya Masya Allah. satu, kalau bisa. Ibu, itu si Lutfi ada orang terdekatnya, ada. Calonnya ada. Oh belum sempat. Ya. Karena sakit. Jadi gini ibu. Sebelum Ibu meninggal gini. itu, Ibu kalau Sebelum punya meninggal, sepatunya, bajunya, sedekain kepada orang supaya udah bisa nggak dia ada pakai. semua, Oh udah udah bagus. dikasih semua. Atau apapun kita niatkan untuk pahalanya untuk dia. Oke, makasih banyak Ibu Nia. Masya Allah, tepuk tangan dong sekali lagi buat Ibu Nia. Ya, boleh duduk lagi, satu lagi boleh. Kita mau kasih kesempatan yang mau curhat, angkat tangannya dari sebelah sini ada Ibu ya. Ya Ibu yang sebelah sini boleh. Ibu maju ke depan Bu. Habib Usman mau izin boleh maju ke depan. Oke, ya geser lagi. Silakan perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Siti Robiah dari Majelis Taklim BKMT Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Tepuk Tangan tangan buat Ibu dulu. Siti, Masya Allah. Mau curhat apa Ibu? Saya mau curhat dengan Ustadz Maulana Boleh Bu. dan Habib.
saya ingin bertanya, ada seorang nenek di masa hidupnya berwakaf tanahnya untuk jalan. Untuk jalan, wakaf tanah buat jalan. Ya. Tetapi nenek itu sudah meninggal. Akan tetapi ada cucunya yang masih merasa berkuasa. Sering-sering mengatakan, ini wakaf nenek saya. Nah, ini wakaf nenek saya. Ya. Yang saya ingin tanyakan, apakah seorang nenek yang berwakaf tadi masih mendapatkan amal jariah atau cucunya yang masih merasa berkuasa tadi mendapatkan dosa? Oh, karena dia sebut-sebut. Karena dia sebut-sebut terus. Tapi gak diambil kan Bu? Cuma Gak diambil disebut-sebut kan doang. wakafnya? Enggak diambil Dipamer-pamer doang gitu. Dipamer-pamer. pamer. Dipamer-pamer. Jalan saya. Jalan nenek saya. Ini jalan nenek saya. Ya. Oke. Oke, Wakaf kita paham. nenek saya. Iya. Ya. Oke, dijawab dulu Bib, silakan Bib, Fathol Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, ketika kita memiliki wakaf atau kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, apalagi wakaf jalanan, pahalanya banyak, sangat banyak. Apalagi wakaf masjid, dipakai, digunakan masjid tersebut, pahalanya luar biasa, mengalir terus-menerus. Tetapi janganlah kalian sombong, jangan kalian pamer, janganlah kalian merasa paling hebat di antara semuanya. Merasa, wah ini rezeki saya, kamu belum tentu dapat. Jangan, hilang pahalanya. Kamu punya anak, orang tua kamu wakafin, dan kamu mengungkit-ungkit daripada orang tuamu. Enggak boleh juga, bisa hilang pahalanya, hati-hati. Apalagi cucunya, makanya ajarkan keluarga kamu agama, anakmu, cucumu dan semuanya untuk apa? Untuk menyelamatkanmu. Masya Allah, sikat Ustadz Jadi Maulana. gini, kita tetap baik sangka, iri itu ada dua. Iri yang buruk ya dan iri yang baik. Iri yang buruk itu iri dengki. Nah, tapi kalau iri yang baik namanya gipto. Apa itu? Merasa semangat. Nenekku wakaf jalan, nanti saya akan wakaf tanah lagi untuk bangun masjid. Jadi gitu, jadi motivasi. Kita yang dengar itu nggak usah risih. Ya, neneknya syukur tetap dapat aja. pahala. Neneknya tetap dapat pahala. Iya. Cucunya Cucunya yang dapat nggak kemuliaan. Karena dibangga-banggakan. Iya, Masya Allah. Makasih banyak Ibu, Masya Allah. Makasih banyak buat jamaah Islam itu yang di rumah juga. Ya demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajah